أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulai ini kita akan membahas kitab Mabadi Awaliyah. Tapi sebelumnya kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam kitab Mabadi Awaliyah ini terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan usul fikih, yang kedua pembahasan tentang qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah itu adalah bentuk jamak ya. Qawaid itu bentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah qaidah. Jadi qawaidul fiqhiyah itu qawaid atau qaidah fikih yang jumlahnya semuanya ada 40 ya kalau dalam kitab Mabadi Awaliyah. Tapi kalau dalam kitab Al-Asbah wa Nadzair itu lebih banyak lagi, dirinci menjadi 5 bagian, dan yang 5 itu masing-masing ada banyak gitu kan. Itu dalam kitab Al-Asbah wa Nadzair karya Imam As-Suyuti. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fil qawaidil fiqhiyah ya, membahas tentang qawaid fiqhiyah ya, qaidah fiqhiyah. Pembahasan usul fikih sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, banyak ya video-video sebelumnya yang membahas tentang usul fikih, silahkan dicari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah itu adalah suatu hal yang berbeda tentunya dengan usul fikih. Adapun perbedaannya adalah bahwa usul fikih adalah ilmu tentang metode yang dipergunakan oleh para ahli fikih untuk mengistinbat hukum. Di mana kita tahu bahwa hukum itu ada dua ya. Pertama hitab taklif dan kedua hitab wad'i. Jadi untuk menghasilkan hukum itu apakah halal, haram, mubah, makruh atau sunat, maka perlu adanya ilmu usul fikih. Dengan ilmu usul fikih itu dihasilkanlah hukum yang tersebut. Sedangkan kaidah atau qawaidul fiqhiyah adalah kaidah yang dijadikan dasar sebagai rujukan untuk beberapa permasalahan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah ya. Dan kaidah yang pertama adalah al-qaidatul ula al-umur bimaqasidiha. Kaidah yang pertama adalah al-umur, setiap perkara, bimaqasidiha itu tergantung maksudnya. Nah, kita lihat ya, aslul qaidah. Asal qaidah dari qaidah ini adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal amalu, sungguhnya setiap amal binniyati itu tergantung niatnya ataupun harus beserta niat. Wa innamal likulli imri'in, pastinya dan sesungguhnya untuk setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Jadi setiap amal harus menggunakan niat, dan setiap orang ada ataupun akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi hadis ini baru setengahnya ya, kita sempurnakan saja hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis tentang hijrah ya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka sesungguhnya hijrahnya dia itu karena Allah dan Rasulnya. Paman kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia. Awi imra'atin, dan barang siapa yang hijrahnya karena perempuan, yang kihuha, dia akan menikahi perempuan tersebut. Fa hijratuhu, maka hijrahnya dia itu ila ma hajaro ilaihi, yaitu kepada apa yang dia
hijrahkan ataupun yang dia niatkan dalam hijrahnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Kita bahas dulu ya asbabul wurud ya. Asbabul wurud hadis ini adalah dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya, ia menceritakan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara kami, yaitu di antara para sahabat, ada yang meminang seorang perempuan. Jadi ada seorang sahabat yang meminang ataupun menginginkan seorang perempuan, di mana perempuan itu bernama Ummu Qais ya. Tetapi Ummu Qais itu tidak mau dinikahi kecuali jika sang laki-laki ikut berhijrah bersamanya. Akhirnya lelaki itu hijrah dan menikahi Ummu Qais. Karena itulah kami sering menyebutnya laki-laki itu sebagai muhajir Ummu Qais ataupun yang hijrah karena Ummu Qais. Makanya di sini ada kata pamangkana hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yang kiwa. Jadi hijrahnya itu kita bukan karena jangan karena dunia ataupun jangan karena perempuan, tapi hijrahnya haruslah ilallahi wa rasuli. Jadi asal kaidah yang pertama tadi yaitu kaidah al-umur bimaqasidiha adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ada lagi hadis yang lain ya yang membahas tentang niat. Itu hadis yang terdapat kalau saya menemukannya dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya. Kamin amalin, banyak amal yatasawwaru yang gambarannya itu adalah bisurati amali dunia, gambaran amal-amal dunia. Sumayasiro, kemudian jadi amal tersebut bihusni niyati dengan niat yang bagus min amalil akhirah, jadi amal akhirat. Banyak sekali amal-amal dunia yang kelihatannya dunia seperti mencari nafkah, itu kan amal dunia, itu kan, ataupun amal-amal yang lainnya di dunia. Tapi dengan niat yang bagus bisa menjadi amalan akhirat. Tapi wakamin amalin, banyak juga amal pekerjaan yatasawwaru bisurati amalil akhirah yang gambarannya itu adalah gambaran amal akhirat. Banyak sekali pekerjaan yang gambarannya itu adalah gambaran amal akhirat. Tetapi sumayasiro, jadi amal akhirat itu min amali dunia, jadi amal dunia bisuin niat dengan niat yang buruk, yang jelek. Jadi tergantung niatnya. Banyak amalan dunia yang karena niat yang bagus maka jadi amal akhirat. Tapi tidak sedikit juga amal akhirat ya seperti sholat duha ataupun sholat apa, tahajud. Kalau diniatkan karena dunia maka dia hanya akan menjadi amalan dunia, tidak akan menjadi amalan akhirat. Amalan dunia itu bisa jadi bentuknya materi atau bahkan riya, misalnya pujian bentuknya. Itu adalah amalan dunia, itu kan, ataupun ya amalan-amalan akhirat tapi niatnya ingin dipuji, itu maka itu menjadi amal dunia bisuin niat dengan niat yang buruk ya. Kita lanjut. Ini contohnya ya, contohnya di sini banyak. Pertama alam silah contohnya. Pertama ya minha, di antara contoh itu al wudu la budda fihi minal qasdi. Wudu itu tidak pasti, itu kan la budda, pasti fihi dalam wudu minal qasdi, harus ada yang dimaksud. Dimana qasdi itu adalah an-niyati, wudu itu harus ada niatnya. Wakadalika sama juga al-ghuslu ya, al-ghuslu mandi, jinabah, wassolatu dan sholat, wassomu dan saum. Sholat juga ya, ghuslu, sholat dan saum juga harus dengan niat, itu kan. Wudu sahnya dengan niat, mandi sahnya dengan niat, sholat sahnya dengan niat, saum sahnya dengan niat. Nah ini kita bicara tentang niat ya. Dalam niat itu ya, kalau kita lihat dalam kitab yang tadi Al-Asbah wa Nadzair ada beberapa pembahasan, tapi kita ringkas saja. Itu kan dalam Al-Asbah wa Nadzair itu paling tidak ada 4 pembahasan tentang niat. Pertama, tarif niat. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah, kalau menurut kitab Sapinah, qasdu syai'i muktaronan bipilihi. Qasdu syai'i bermaksud mengerjakan suatu perkara, muktaronan dibarengkan ataupun dibarengkan bipilihi dengan mengerjakannya. Jadi ketika niat lalu dibarengi dengan mengerjakan, itulah yang disebut niat. Adapun ketika niat tapi belum mengerjakan, ketika bermaksud tapi belum mengerjakan, itu namanya bukan
niat namanya. Lalu apa namanya gitu kan? Kalau hanya bermaksud tapi belum mengerjakan, itu namanya azam, berazam, bukan berniat. Kalau niat itu ya mengerjakan, kemudian bermaksud, kemudian disertai dengan mengerjakan. Itulah yang dimaksud dengan niat. Yang kedua, pembahasan tentang niat itu adalah mahalun niat, tempatnya niat. Tempatnya niat itu adalah al-qalbu. Niat itu adanya di hati. Lalu bagaimana kita misalnya suka mengucapkan kalau sholat nawaitu usolli, ataupun kalau wudu nawaitu wudu'an. Nah, itu namanya adalah talafuz, mengucapkan niat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa talafuz niat itu adalah hukumnya sunat. Jadi tidak wajib, gitu kan? Misalnya dalam puasa, gitu kan? Tidak wajib sebenarnya mengucapkan nawaitu shauma godin an adai, tidak wajib, gitu kan? Yang wajib itu adalah niat, bermaksud, gitu kan? Bermaksud. Yang ketiga adalah hukum niat. Hukum niat adalah fardu ain. Jadi fardu ya, niat itu hukumnya fardu untuk setiap pekerjaan. Tadi al-wudu harus ada niatnya, al-ghuslu harus ada niatnya, as-sholat harus ada niatnya, saum juga harus ada niatnya. Bagaimana hukum talafud? Yang nanti tadi hukum talafud adalah sunat ya. Kemudian yang keempat, waktu niat ya. Waktu niat, kapan niat itu harus diniatkan gitu kan? Harus diitikadkan. Kapan niat itu harus diitikadkan? Nah, itu waktu niat itu adalah inda awali fi'lin, ketika bermaksud mengerjakan gitu kan. Ketika memulai mengerjakan, misalnya kalau wudu, ketika inda gosli awali juz'in, ketika membasuh awal juz ya, minal wajhi, dari wajah. Jadi ketika pertama kita mengusap wajah, maka disitulah kita harus berniat. Kalau sholat misalnya, sholat berarti inda takbiratil ihram, karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, maka niatnya adalah ketika takbiratul ihram ya, itu adalah sholat ya. Nah, kecuali saum. Kalau saum, bagaimana niat dengan saum? Illa sauma, kecuali saum, fa innahu, sungguhnya saum itu wajib tabyitun niat. Jadi wajib dalam saum itu harus tabyitun niat, niatnya harus malam gitu kan. Banyaklah kitab-kitab fikih yang menjelaskan bahwa niat dalam saum itu harus malam. Dalam kitab Syafi'iyah, Sapina, ataupun dalam kitab yang umum misalnya. Dalam kitab Minhajul Muslim itu umum. Itu kan di sana banyak madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hambal gitu kan. Dalam kitab Minhajul Muslim itu umum. Nah, dalam kitab Minhajul Muslim juga diterangkan bahwa niat itu haruslah pada waktu malam hari gitu kan. Itu yang pertama ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, minha, di antara contoh yang kedua gitu kan, lau ta'ato, jika seseorang melakukan atau bermaksud ya, fila syai'in mubahin, mengerjakan sesuatu yang dibolehkan lahu untuk dia, wahwa, sedangkan dia ya'taqidu, mengitikadkan ada mahilihi, tidak halalnya pekerjaan tersebut. Jadi ketika dia mengerjakan, ini contoh yang kedua ya, ketika dia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dibolehkan, tetapi dia mengiktikadkan bahwa pekerjaan itu tidak boleh. Seperti apa? Kaman wati'a, seperti orang yang menyutubuhi imro'atan, istri atau seorang perempuan, ya takidu, dia mengiktikadkan annaha, sesungguhnya perempuan tersebut ajnabiyatun, adalah orang lain. Wa annahu, dan sungguhnya dia zana, dia telah berzinah biha, dengan perempuan itu. Jadi ketika dia menyetubuhi seorang perempuan ya, dalam hal perempuan ini istrinya, tapi dia meyakini bahwa istrinya atau perempuan itu adalah orang lain, misalnya karena dia nikahnya dipaksa, sedangkan dia seorang laki-laki si A nikahnya dipaksa dengan si B, sedangkan dia mencintai si C. Lalu ketika dia sedang melakukan persetubuhan dengan istrinya, dia itu meniatkan dia itu bersetubuh dengan bukan istrinya, dengan si B, tapi dengan orang yang dicintainya, kekasihnya si C, maka dia termasuk zina. Faidahiyah halilatuhu. Nah, apabila ya perempuan itu istrinya pawahromun, haram hukumnya gitu kan. Faidahiyah halilatuhu bahwa, maka dalam hal ini dia membayangkan ataupun meniatkan bersetubuh dengan perempuan yang lain, haramun, ada sesuatu yang diharamkan.
Jadi di sini kembali kepada hadis yang tadi yang kedua gitu, kamin amalin yatasawwaru bisurati amalin dunia bihusni niat, tergantung ya. Kalau niatnya baik berarti dia baik, kalau niatnya buruk berarti dia buruk. Walaupun yang dilakukannya baik, dia melakukan persetubuhan dengan istrinya, kan itu baik, bisa menjadi nilai ibadah. Tapi kalau niatnya dengan orang lain, maka hasilnya menjadi buruk, hukumnya termasuk zina ya. Yang ketiga ya, minha alaklu wasyurbu idza kusida bihat taqwa. Alaklu minum ya, wasyurbu alaklu makan, wasyurbu dan minum, idza kusida apabila dimaksud biha dengan minum itu at-taqwa, taqwa alal ibadah, terhadap ibadah, bahwa yusabu, maka dia itu akan mendapatkan pahala alaihi karena perbuatan tersebut. Wa ila, apabila tidak diniatkan ibadah pahala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala itu kan. Jadi makan dan minum yang hukum asalnya adalah boleh, disebut boleh itu kan mala yusabu ala pilihi wala yu'aqabu ala tarkihi gitu kan. Apabila dimaksud untuk takwa atau untuk kebaikan dan menghasilkan ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak diniatkan ibadah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Selanjutnya ya, contoh yang keempat. Minha, di antara contoh yang keempat, man, barang siapa asoro yang memeras al-inaba anggur bikosil khilyati awil khomriyah, dengan maksud untuk dijadikan kesenangan atau mabuk-mabukan atau khomer, maka hukumnya menjadi haram ya. Yang selanjutnya contoh yang kelima, minha, diantara amsilah itu al-hijru ya. Hijr itu mendiamkan orang mukmin karena tidak suka. Pokok salasi ayamin, di atas 3 hari atau lebih dari 3 hari. Bainahu, karena sungguhnya hijr lebih dari 3 hari haramun, adalah diharamkan. Sebagaimana kita tahu ya dalam hadisnya bahwa dilarang ya seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan itu karena apa? Mendiamkan karena tidak suka itu kan. Wa in qasoda al hijro, apabila bermaksud mendiamkannya karena tidak suka. Wa illa, apabila tidak ada maksud itu kan, mendiamkannya itu tidak diniatkan hijar pala, maka itu tidak haram. Seperti apa misalnya mendiamkan tidak ada hijar? Karena ya misalnya mendiamkan, diam saja karena memang tidak ada keperluan terhadap orang tersebut itu kan. Ada yang mendiamkan dimaksud dengan hijar, yaitu mendiamkan karena tidak suka. Ada yang memang diam itu ya karena tidak ada keperluan saja, ataupun misalnya gitu kan, mendiamkan itu diam karena misalnya orang yang diam itu sedang sakit, misalnya di mulutnya sariawan, sehingga dia diam pala maka tidak dosa gitu kan. Selanjutnya contoh yang ke-6 ya. Contoh yang ke-6, tarkutibi ya, meninggalkan ataupun tidak memakai wewangian, wazina, dan tidak berhias, pauko salah satu ayamin, lebih dari 3 hari, pil mauta, ketika ada orang yang meninggal, goiri zauji, yang meninggal itu selain suami. Karena kalau suami ya boleh lebih dari 3 hari. Painahu, karena sungguhnya itu maka sungguhnya ya meninggalkan ataupun tidak menggunakan wangi-wangian dan tidak berhias haramun haram. Bikosdil ihdadi, dengan maksud ihdad itu berkabung ya. Wa ila, apabila tidak ada maksud ihdad. Wa ila, dan apabila tarkuti wazina, ataupun tidak memakai pewangi dan tidak berhias di atas 3 hari, tapi tidak bermaksud ihdad pala, maka tidak haram. Jadi artinya ya dari kaidah ini ataupun dari contoh ini adalah tidak memakai wewangian dan tidak memakai perhiasan lebih dari 3 hari karena ada orang yang meninggal dengan bermaksud berkabung, dan
selain suami hukumnya haram. Maksudnya tidak berhias dan memakai pewangian bisa dimaksud untuk berkabung ya. Dan bolehnya berkabung itu ada dua. Pertama ya, untuk kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Dan untuk kematian selain suami maksimal adalah 3 hari gitu kan. Jadi tidak memakai wangi-wangian dan tidak berhias di atas 3 hari apabila ada orang yang meninggal. Maka itu kan, sedangkan yang meninggal itu adalah selain suami, maka hukumnya haram ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, minha ya, di antara contoh tersebut itu kan, ida akhoda apabila mengambil, ada inu orang yang mempunyai piutang, malal madini, orang yang mempunyai ya piutang malal madini kepada orang, harta orang yang mempunyai utang, because deal istipai, dengan maksud dia mengambil haknya dia, itu menagih, awisir koti, ataupun dengan maksud mencuri, pala yukto'u, maka tidak dipotong tangannya ya, karena hudud atau karena had, bil awali, dalam kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu adalah istipa, mengambil haknya, wa yukto'u, dan dipotong gitu kan tangannya, pisani, pada kasus yang kedua, yaitu dengan maksud sirkoh, maksud mencuri. Jadi apabila orang yang mempunyai piutang mengambil barang orang yang punya utang dengan maksud untuk mengambil haknya, yaitu yang pertama tadi ya, istipa, haknya yaitu berupa piutang, maka tidak dikenakan hukum had, yaitu potong tangan, karena ya orang yang mencuri itu dikenakan hukum had, potong tangan. Tapi ini karena apa? Karena dia mengambil piutang. Tetapi apabila bermaksud untuk mencuri, maka dikenakan had, potong tangan gitu kan. Nah, bagaimana misalnya kasus-kasus ya, misalnya DC ya mengambil motornya, nah itu mah lain lagi gitu kan. DC mengambil, walaupun motor itu haknya, misalnya kan utangnya 4 bulan lagi, 4 bulan kali 850.000 misalnya, berapa? Berarti 1.700.000 kali 2 3.400.000, sedangkan harga motor itu puluhan juta, ya nggak bisa diambil motornya sekalian semuanya, tetap itu harus diperhitungkan dengan harga motornya dalam hukum Islam. Itu kan harus seperti itu. Kalau dalam hukum Islam nggak bisa si DC ngambil motornya, hutang 1 juta motornya diambil, hutang 10 juta motornya diambil, jadi ya nggak ada bedanya, hutang 1 juta dan 10 juta motornya tetap diambil. Itu nggak seperti itu ya dalam hukum Islam ya. Dilanjut ya, yang terakhir, yang ke-8 ya, minha, diantaranya, diantara contohnya adalah kinayatut tolak. Contohnya adalah tolak kinayah wa ghairihi dan yang lainnya. Qala berkata azauj suami, anti, kamu itu ya, seorang suami berkata kepada istrinya, anti, kamu itu kholiyatun, bebas. In kusida bihi at-tolaku, apabila dimaksud tolak tulikot, maka tertolaklah si istri. Wa ila, apabila tidak dimaksud tolak, pala, maka tidak tertolak. Sebagaimana kita tahu ya, tolak itu ada dua. Pertama tolak sorry, yang kedua tolak kinayah. Itu tolak sorry adalah tolak yang jelas, tidak perlu niat, itu kan, karena dari lafadznya juga itu adalah lafadz tolak, tidak perlu niat, itu tolak sorry, itu kan. Jadi dalam tolak sorry itu kita ataupun para fuqaha menggunakan kaidah ataupun menggunakan dalil pahkum bidzawahir walatahkum bisarwi, lihat dohirnya saja, dohirnya adalah itu lafadz tolak, maka jadi tolak. Sedangkan tolak kinayah, nah ini al umur bimako sidiha, tergantung maksudnya. Kalau maksudnya tolak maka jadi tolak, kalau maksudnya bukan tolak maka tidak terjadi tolak. Biasanya suami menyuruh pulang kepada istrinya, pulang itu dengan maksud untuk mentolak, maka jadi tolak. Tapi jika menyuruh pulang tidak ada maksud untuk mentolak, dalam artinya nanti aku menyusulmu ke rumah orang tuamu gitu, maka itu tidak terjadi tolak. Hanya ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Bila bismillah, nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار